Selamat bertemu lagi dalam pembahasan matematika atau kalkulus di channel saya, channel kreatifku. Kali ini kita akan bahas tentang masalah limit. Jadi sebelumnya kita bahas tentang limit substitusi, pendahuluan limit dan lain sebagainya. Sekarang kita akan bahas tentang teorema sandwich. Sandwich atau apit. Ini digunakan dalam limit. Teorema ini, teorema ya apit ya, namanya apit itu di antara dua, sebuah fungsi di antara dua, bagaimana menentukannya, gunakan dalam suatu limit. Seperti ini, jika hx fx atau di sini dengan gx, jika fx lebih dari sama dengan hx kurang dari sama dengan gx, untuk semua x pada interval terbuka kecuali pada c. Ini ya, nanti c-nya kita bahas. Kemudian maka limit x mendekati c, hx sama dengan ada sebuah nilai L sama dengan limit x mendekati c gx. Jadi limit hx dan limit gx maka akan menghasilkan sebuah nilai L, begitu. Kemudian limit x mendekati c untuk fx, gitu ya. Ini ada. Jadi ini ada ya, ada. Dan sama untuk L, gitu. Untuk L, gitu ya. Dan sama untuk L. Jadi limit fx ini sama dengan L, begitulah intinya. Ya. Jadi inilah namanya teorema sandwich. Jadi kita mempunyai dua buah fungsi yang mengapit suatu fungsi, maka fungsi tersebut yang diapit akan dihasilkan dari mencari limit kedua fungsi yang mengapit. Begitulah intinya ya. Saya ambil contoh. Saya ambil contoh seperti ini. Apabila diketahui satu ini seperti ini ya, arti pembacaannya fx 1 ditambah x kuadrat per 2 gitu. Untuk semua x kecuali 0, gitu ya. Tunjukkan limit x mendekati 0 fx. Seperti inilah ya pertanyaannya. Jadi kita harus mencari bagaimana nilai fx. Caranya begini. Jadi kita cari limit masing-masing nilai masing fungsi. Jadi ini dulu ya. Limit x mendekati 0, 1 min x kuadrat dibagi 4. Ini mudah ya, tinggal masukkan saja nilai 0-nya ke sini.
Jadi 1 dikurangi 0 kuadrat per 4, yang nilainya adalah 1. Lalu yang satu lagi, limit X mendekati 0, 1 ditambah X kuadrat dibagi 2, 2 ya, dibagi 2 yang ini, bagian yang kanan ya. Ini sama dengan, masukkan lagi ke sini, 1 ditambah 0 kuadrat dibagi 2, yang nilainya adalah 1. Begitu. Nah, dengan menggunakan teorema sandwich, jadi dengan menggunakan teorema sandwich, jadi dengan menggunakan teorema sandwich, maka fx gitu ya, ya sama dengan 1 gitu. Maka limit fx ya, maka saya aplikasi saja, limit x mendekati 0, fx sama dengan ya 1, begitu. Jadi caranya begini kan, yang bagian ini adalah bagian kiri ya, dan bagian yang ini, jawaban ini adalah bagian kanan. Jadi fx lebih dari sama dengan 1 kurang dari sama dengan 1, ya jawabannya 1, begitu. Bayang ya. Jadi begitulah cara menjawab tentang teorema sandwich. Nah, contoh yang kedua, apabila diketahui 1 ditambah X kuadrat X pangkat 3 ya, 1 ditambah X pangkat 3 seperti ini ya, kurang dari sama dengan 3 ditambah X kuadrat. Di sini tunjukkan limit X mendekati 1 fx. Itu. Jadi ada soal, jika fx lebih dari sama dengan 1 ditambah x pangkat 3 kurang dari sama dengan 3 ditambah x kuadrat. Tunjukkan fx-nya begitu ya, limit x mendekati 1 fx. Nah, jawabannya sama dengan soal sebelumnya. Limit x mendekati 1, yang ini didahkan dulu, 1 ditambah x pangkat 3. Ini pastinya 1 ditambah 1 pangkat 3 ya, yang nilai 2. Limit X mendekati 1 untuk 3 ditambah X kuadrat, 3 ditambah 1 pangkat 2, berarti 4 ya. Tuh. Dengan menggunakan teorema sandwich, maka diperoleh nilainya sebagai good. Ya, maka gunakan teorema sandwich gitu ya. Jadi 1 ditambah X pangkat 3 fx, 3 tambah X kuadrat gitu ya. Jadi limit X mendekati 1 fx sama dengan 2 dan 4, berarti 3 gitu ya, gitu. Jadi 2 is ini 4, begitu ya. Berarti ini bagaimana gitu di sini? Begitu kan? Ya 3 lah, begitu kan? Begitu. Ya, kebayang ya. Jadi di antara 2 dan 4, 2 dan 4, ya 3 di tengah-tengahnya. Betul kan? Jadi inilah jawabannya. Jadi limit X mendekati 1 untuk fx sama dengan 3. Nah, saya ambil contoh lain, yaitu seperti ini.
Contoh, tentukanlah limit X mendekati tak hingga untuk sin X per X. Begitu ya. Nah, jawabannya kita gunakan teorema sandwich. Jadi karena sin X ini kan di dalam trigonometri dia lebih dari min 1 kurang dari sama dengan 1, gitu kan ya. Untuk semua bilangan real. Kalikan dengan 1 per X untuk semuanya. Maka menghasilkan 1 per X dikali min 1 seperti ini ya. Sin X. Nah, seperti ini. Gitu kan? Ya. Maka ini menghasilkan min 1 per X. Begitu ya. Sin X per X. Nah, seperti ini. 1 per X. Begitu kan? Dengan menggunakan limit. Dengan limit X mendekati tak hingga untuk bagian kiri dan kanan. Gitu kan? Limit min 1 per X sama dengan limit X mendekati tak hingga 1 per X. Ini sama dengan 0. Tinggal masukkan saja kan. Jadi mudahnya tak hingga dimasukkan ke sini ya 0 kan. Min 0, nggak ada min 0. Tak hingga masukkan ke sini ya 0. Maka jawabannya adalah 0. Jadi dengan menggunakan teorema sandwich, limit X mendekati tak hingga untuk sin X per X ya 0. Jadi karena gunakan ini. Ya. Gunakan daerah ini. Ini 0, ini 0. Dan di sini juga 0 gitu kan. Bayang ya. Jadi kalau yang ini 0, yang ini 0, berarti yang tengah-tengah juga adalah 0. Itu namanya teorema sandwich.